Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas materi terbaru kita yang ada di bab 2, yaitu materi mengenai the expression of purpose and agreement. Silakan disimak dengan baik pemaparan yang ada di dalam video berikut ini sampai selesai. Pertama, yang kita akan bahas yaitu mengenai pengertian dari the expression of purpose. Jadi, the expression of purpose merupakan sebuah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan tujuan. Ada 3 jenis cara yang bisa kita gunakan untuk menyatakan tujuan atau niat, yaitu so that, in order to, dan to. Jadi, ketiga jenis cara tersebut akan kita bahas lebih detail di tayangan slide berikutnya. Berikutnya, kita akan membahas mengenai penggunaan dari so that. Penggunaan so that di sini diikuti oleh subjek plus model. Model yang kita gunakan di sini bisa can plus verb. Contohnya, please turn off the TV so that she can study. Tolong matikan TV-nya sehingga dia bisa belajar. Contoh kalimat yang kedua, you must study hard so that you can pass the exam. Kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga kamu bisa menyelesaikan ujiannya. Berikutnya, kita akan membahas mengenai penggunaan in order to. Setelah in order to, itu diikuti oleh be atau verb one. Contohnya, Angga goes to school early in order to be on time. Angga pergi ke sekolah lebih awal supaya tepat waktu. Contoh yang kedua, we eat regularly in order to keep fit. Kita makan secara teratur supaya sehat. Berikutnya, kita akan membahas mengenai cara penggunaan to infinitive. To infinitive adalah kata kerja dasar yang diawali oleh to. Jadi, setelah to ada kata kerja dasar. Contohnya, my father goes to the office to work. Ayah saya pergi ke kantor untuk bekerja. Jadi, tujuan ayah saya pergi ke kantor adalah untuk bekerja, di mana to ini diikuti oleh kata kerja work. Kemudian, contoh kalimat yang kedua, my sister wakes up early to finish her homework. Saudara perempuanku bangun lebih awal untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi, tujuan dari saudara perempuanku bangun lebih awal adalah untuk menyelesaikan tugasnya, di mana to di sini diikuti oleh kata kerja finish. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai the expression of agreement. The expression of agreement merupakan ungkapan yang digunakan untuk menyatakan persetujuan terhadap orang lain. Contoh yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan atau menyatakan persetujuan diantaranya, yang pertama, exactly, tentu. Yang kedua, you are absolutely right, itu mutlak benar. Yang ketiga, I agree with you, aku setuju denganmu. Yang keempat, that's so true, itu benar. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai the expression of disagreement, yaitu ungkapan yang kita gunakan untuk menyatakan ketidaksetujuan kita terhadap orang lain. Contoh yang bisa kita gunakan ketika kita ingin mengungkapkan atau menyatakan ketidaksetujuan kita terhadap orang lain, diantaranya, yang pertama, I don't think so. Saya tidak berpikir demikian. Yang kedua, I totally disagree. Saya benar-benar tidak setuju. Kemudian yang ketiga, I'm afraid I disagree. Saya takut, saya tidak setuju. Baik, itu tadi materi kita mengenai the expression of purpose and agreement, beserta contoh penggunaannya. Bapak harapkan apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat dicerna dan dipahami dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa.